Halo Sobat Pancasila, kembali lagi bersama dengan saya Chris Simon Siombing. Dan saat ini saya sudah ada di Cibubur, tepatnya di Taman Rekreasi Wilayah Datika, di mana kita akan mengulik apa aja sih aktivitas dari teman-teman Paskibraka tingkat pusat di tahun 2023 ini, gimana persiapan mereka untuk tanggal 17 Agustus nanti. Mau tahu gimana? Yuk ikutin saya. Ya, Kak Yus, tadi saya lihat kan Pak Kasgar tuh sedang melatih dari tim Pas Pampres. Untuk di istana tuh ada joget-joget. Nah, nanti tolong ditanyakan apakah kira-kira yang Paskibraka 2023 setelah tugas masuk ke Wisma, apakah bisa keluar lagi pada saat acara itu ke daerah persiapan yang di istana, supaya bisa ikut joget-joget juga, gitu. Jadi ya. berarti adik-adik kita latihan langsung gitu, joget-joget. ya. Assalamualaikum Ibu Rima, apa kabar Ibu? Baik, sehat Ibu. Halo Kak Yus. Chris. Iya, Ibu. gimana Mas Chris? Iya, gimana kabar Bu? Baik. Baik, alhamdulillah. Semakin kenceng nih persiapannya. Persiapan Paskibraka ya Bu pasti ya. Kap, Semakin dekat dengan 17 Agustus. Baik Bu. Memotong, izin mau melanjutkan kegiatan lagi. Oke, baik Kak Yus, thank you Kak. Mari. Yus. Bu, jadi kita kedatangan di sini teman-teman sahabat Pancasila tuh pengen tahu Bu, persiapan tentang Paskibraka untuk 17 Agustus nanti bagaimana? Baik, ayo kita sambil keliling kalau gitu Iya, ya. tadi saya udah lihat-lihat juga nih Bu. Di gerbangnya nih ya. Nah ya, Jadi kenapa? selamat datang di Desa Bahagia. Oke. Nama pemusatan diklat Paskibraka ini pendekatannya adalah sistem desa bahagia. Ini pendekatan yang sudah diterapkan dari semenjak zaman Kak Mutaha dulu. Oke. Apa sih desa bahagia? Desa bahagia itu desa yang menggambarkan Indonesia yang gemah ripah loh Cinawi, masyarakatnya rukun, damai, sejahtera, dan penuh dengan kebahagiaan ya, tapi punya etos kerja dalam membangun desa. Penuh dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dari seluruh warga dalam kehidupan sehari-harinya. Mantap Jadi, sekali ya. itu pendekatannya. Oke, gitu. jadi itu arti namanya Desa Pancasila ya Bu ya. Iya, Desa bahagia ini ya. Iya. Baik Bu. Itu karena kan di Perpres 51 tuh 2022 program Paskibraka ini didefinisikan sebagai kaderisasi calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Itu. Nah, jadi digembleng nih di Desa Bahagia ini. Baik. Itu. Berarti orang-orang yang masuk ke sini termasuk Paskibraka akan berbahagia dong ya Bu ya. Harus bahagia ya. Dan itu akan terjadi dengan sendirinya ketika mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Wah, mantap. Itu, Mas Berarti Chris. bukan sembarangan nama desanya ya Bu ya. Sembarangan. Nah, ini tuh kalau mau masuk sini ketika adik-adik datang ya, itu ditanting dulu. Apa tuh ditanting Bu? Itu ditanya apa benar mau jadi warga desa gitu. Oh, Jadi mereka sambil bawa koper itu ada semacam apa upacaranya sama warga desa yang sudah di dalam. Jadi apakah adik-adik ini bersedia untuk mengikuti aturan desa? Iya. Nah, kalau mau ngikutin aturan desa, mereka harus memahami tujuan desa. Dibaca dulu tuh pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Panjang ya. Baca, gitu. Terus abis itu diucapkan juga sila-sila Pancasila. Oke. Nah, setelah itu mereka ditanya, bener nih yakin mau jadi warga desa? Kalau mau silahkan masuk, kalau enggak silahkan kembali. Iya. Gitu. Ada yang kembali nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah ya. Saya harus balik ke provinsinya. Iya Bu. Nah Bu, tahun ini kan berbeda ya pasti dengan tahun lalu, dengan jumlah provinsi kita juga sudah bertambah jadi 38 ya. Nah itu apakah formasi dan juga jumlah para Paskibraka ini bertambah juga? Ya, jumlah Paskibrakanya bertambah dari 68 menjadi 76. Karena nambah 4 provinsi sepasang berarti kan tambah 8. Berarti dari 68 tambah 8 ya kan jadi 76 Paskibrakanya. Tapi formasinya sama, namanya adalah formasi 17845. Nah, nama formasi itu bukan jumlah orang di formasi itu. Jadi jumlah orangnya kita sesuaikan di pasukan 17-nya. Baik. Nah, gimana sih Bu proses seleksi Paskibraka dari awal dari desa atau dari daerah mereka masing-masing ya sampai akhirnya bisa disambut di sini, ditanyain mereka mau jadi warganya Desa Bahagia atau enggak? Ya, jadi mereka ini kita sekarang di tahun 2023 tuh sudah memudahkan supaya bisa aksesnya terjangkau, membuat suatu sistem aplikasi namanya Transparansi Paskibraka.
Jadi mereka mendaftar lewat aplikasi itu, persyaratannya sudah ada di situ dan kita sampaikan juga ke seluruh sekda baik tingkat provinsi, kabupaten, kota mengenai aturan-aturan, persyaratan-persyaratan untuk pendaftaran dan mekanismenya. Berarti semua online Semua online ya kan? dan semua transparan ya, Bu? Transparan. Nah, jadi adik-adik itu mendaftar, kemudian masukin persyaratannya ke situ. Jadi dari pusat kita bisa mantau dari kabupaten kota ini yang mendaftar siapa aja, dari kota ini siapa yang mendaftar itu. Masuk datanya, kemudian panitia di daerah kita berikan bimbingan, baik bimbingan secara offline, online maupun petunjuk secara tertulis. Bagaimana cara menyeleksinya. Nah, mereka mulai dari administrasi ya, persyaratan harus ada izin kepala sekolah, izin orang tua, persyaratan tinggi, persyaratan berat, kemudian hasil pemeriksaan dari unit kesehatan di daerah. Nah, itu masuk semua, kemudian mereka bisa mengikuti proses seleksinya. Nah, proses seleksinya dites tuh ya, dari mulai kesamaptaan, habis kesamaptaan kemudian PBB, habis PBB kemudian juga ada tes Pancasila, ada wawasan kebangsaan sama intelijensi umum, itu ada. Dan setelah itu ada wawancara, penelusuran minat bakat, ada rekam jejak, lihat juga medsosnya. Nah, mereka yang terbaik habis pemeriksaan kesehatan tuh sistem gugur sebenarnya pemeriksaan kesehatan. Baru tuh tadi yang tes-tes yang tadi. Nah, setelah tes yang tadi di ranking nilainya siapa yang terbaik, itu mereka dikirim oleh kabupaten kota ke tingkat provinsi. Baik. Jadi yang di provinsi itu mewakili wakil dari kabupaten kota. Sudah terpilih yang terbaik ya, Bu ya? Iya, dan itu nggak bisa bohong karena kita lihat di sistem aplikasi nilainya setiap juri kelihatan. Kalau ada perubahan nilai itu harus lapor, gitu, nggak bisa diganti. Seperti itu. Cukup ketat sekali ya, Bu ya? Sangat ketat. Dan saya yakin banget. Dan transparan yang transparan. Iya. Betul. Dan saya lihat sepertinya yang memang sudah masuk ke sini adalah putra-putri terbaik di Indonesia dari seluruh provinsi yang ada ya, Bu ya. Baik, Bu. Untuk kesehariannya mereka sendiri bagaimana, Bu? Mungkin kita sambil ngobrol bisa sambil jalan. Boleh masuk, Bu? Masuk lewat Desa Bahagianya. Ya. Nah, ini ya. Desa Bahagia. Kita masuk. Bahagia. Nih, kalau saya pakai upacara nggak, Bu? Udah masuk tadi. Nggak usah ya, udah masuk ya. Baik. Ini, ya. Nah, kegiatan teman-teman adik-adik Paskibraka yang 76 orang tadi itu selama di sini ngapain aja, Bu? Nah, jadi mereka setelah masuk ke Desa Bahagia ini, aturan yang pertama mereka diambil dulu alat komunikasinya. Gitu. Jadi kemarin mereka telepon terakhir dengan orang tua karena sudah dipercayakan kepada penyelenggara dan pamong di sini. Diambil alat komunikasi supaya kemudian bisa guyup sama warga desa. Fokus dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Kalau ada hal-hal yang penting dari mereka ataupun dari keluarga itu melalui pamong atau pengasuhnya. Pamongnya ini melekat. Oh, nempel. Iya. Nempel sama adik-adik ini ya. Adik semua itu. Nah, ada pamong, ada pelatih, ada penyelenggara kan di sini. Ada tim medis juga yang 24 jam kita bekerja. Berarti semua di sini fasilitasnya udah lengkap ya? Udah lengkap. Ya layaknya desa lah, penuh dengan segala macam dukungan yang ada. Nah, untuk kamarnya sendiri mereka itu dibagi-bagi kamarnya seperti apa, Bu? Nah, kalau dulu waktu COVID, kita pisahkan satu orang satu kamar. Satu orang satu kamar? Ya, karena kita harus melaksanakan tes swab itu setiap 3 hari sekali. Apalagi kalau masuk istana kan hanya berlaku 24 jam kan. Nah, jadi kalau sekarang karena COVID-nya alhamdulillah sudah lewat gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kita sekarang satu kamar berdua. Jadi lebih asik. Karena bisa kenalan sama teman dari provinsi lain. Iya. Gitu. Oh, berarti di Baur ya, Bu ya? Di Baur, ya. Tidak satu provinsi itu ya? Iya, kan sepasang laki perempuan. Jadi kita buat ada asrama putra, kemudian ada asrama putri, ya dipisahkan nih putra sebelah kiri, putri sebelah kanan kita. Nah, yang di tengah nih asrama untuk penyelenggara dan pamong yang tidak melekat ke tempat mereka. Ada pamong yang per lantai, ada pamong yang sisanya adalah yang di tengah ini dengan penyelenggara. Baik. Seperti itu. Mereka mulai di sini. Ya. Dari tanggal berapa ya, Bu? 15 Juli udah di sini. 15 Juli, berarti sebulan lebih ya? Hampir sebulan ya persiapannya. 15 Juli itu mereka datang diperiksa kesehatan. Periksa kesehatan. Di perjalanan ada yang flu atau apa. Kalau misalnya ada yang flu kita pisahkan. Setelah sembuh baru disatukan lagi sama yang lain. Baik. Sebenarnya nggak nular. Iya. Ya, walaupun flu kan kita harus pencegahan itu ya, jangan sampai ada kemudian tiba-tiba sakit semua. Seperti itu. Berarti itu persiapannya cukup panjang ya untuk mereka bisa sampai ke desa ini. Terus, Bu, kalau mereka di sini kan pasti orang tuanya sudah mempercayakan kepada BPIP ya, kepada seluruh pelatih yang ada di sini. Nah,
buat orang tua nih yang nonton video ini, biar mereka tahu nih Bu, anak mereka tuh dikasih makan apa sih di sini? Terus juga kan tadi Ibu bilang ada fasilitas kesehatan. Itu seperti apa sih fasilitas kesehatannya? Bisa sampai nanganin apa fasilitasnya? Oke, pokoknya orang tua nggak perlu khawatir ya kan. Kami jaga adik-adik nih dengan sebaik-baiknya. Begitu datang mereka dilengkapi dulu. Dikasih perlengkapan mandi ya kan, dari mulai alat mandinya, sikat gigi, sabun, sampo, conditioner ya kan, sampai ke apa juga alat makannya kita kasih satu set, satu tas terdiri dari 2 set. Ada piring, sendok, gelas, nanti bisa dibawa mereka untuk souvenir ya kan. Kita kasih juga perangkat untuk handuknya, kemudian juga spraynya kita kasih juga untuk nanti dibawa pulang juga 2 set gitu. Ada kenang-kenangan karena tulisannya bahkan sampai tempat tidur pun ada ya Bu ya. Gitu ya. Oh, iya. Jadi di kamarnya juga kita siapkan untuk kebutuhan mereka. Kemudian mereka dikasih juga pakaian untuk berlatih. Pakaian berlatih dikasih 3 set ya untuk trainingnya. Kemudian nanti diberikan juga 2 set kulot untuk jadi kotor jadi bersih. Kemudian ada juga pakaian batik 2, kemudian ada PDU-nya 3, itu cukup banyak kan? Cukup banyak ya yang disiapkan. Iya, termasuk kopernya buat bawa pulang nanti. Jadi pulang nanti 1 koper penuh nih dari BPIP. Terus makannya, wah udah nggak usah ditanya lagi. Kita makannya itu terjaga betul. Makan pagi, makan siang, makan malam, snack pagi, snack siang, snack setelah makan malam. Gitu. Tapi kita jaga supaya adik-adik berat badannya tidak menambah size tubuh, karena kan mereka pas datang potong rambut, kemudian diukur untuk pakaian dinas upacara itu kan. Kalau nanti bertambah berat badan, bertambah ukuran kan nanti PDU-nya nggak cukup ganti, kan? ganti ukuran nanti jadinya ya Bu ya. Jadi nggak cuma tenaga medis untuk menangani ketika ada masalah ketika pelatihan ya, tapi mereka juga kita tambah dengan psikolog, kemudian ada fisioterapis, kemudian juga ada ahli gizi. Nah ini supaya nutrisi makanannya cukup. Gitu. Kita pastikan dari catering yang memang sudah terpercaya ya, bertanggung jawab itu. Tuh. Jadi untuk makanan nggak usah khawatir, aman semuanya. Aman semua ya Bu ya. Ini berarti banyak tim-tim ahli ya, seperti mulai dari dokter yang berjaga, fisioterapi, ahli gizi, bahkan sampai yang cateringnya pun semua itu dijaga betul oleh BPIP ya. Iya, ada psikolog juga ya. Ya, terus juga tadi kan ada ahli gizinya Bu ya, yang menjaga gizi adik-adik semua di sini supaya nutrisi betul. Nah, makanya untuk lihat itu, yuk kita lihat adik-adik makan siang. Boleh nih Bu? Boleh. Oke, makasih Bu. Yuk. Ya Bu, tadi sebagai warga desa di sini Bu ya, mereka kan tadi masuk aja ada aturannya juga ya Bu ya. Terus juga mau makan pun ada aturannya sendiri. Nah, ini ada jam-jam makannya nggak sih Bu mereka? Betul, ada jam makan pagi, jam makan siang, sama jam makan malam. Jadi kalau pagi itu dari jam 7 sudah makan pagi. Kalau siang ini setelah sholat tadi ya, sholat zuhur mereka makan siang. Nanti malam setelah maghrib baru makan malam. Dan ini menunjukkan sebetulnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Walaupun ada tadi yang tidak melaksanakan ibadah karena non muslim ya, sholat zuhur, mereka menunggu sampai temannya datang. Setelah temannya datang semua, baru kita memulai upacara makan. Jadi di sini keakrabannya dibangun juga ya Bu. Pelaksanaan nilai Pancasila itu toleransi dalam beragama, memberikan kesempatan untuk beribadah. Kemudian mereka juga tadi sama-sama gitu persatuan Indonesia di dalam melaksanakan kegiatan seperti itu. Jadi kalau dilihat ini ya, mereka diberikan perlengkapan makannya dari mulai piringnya, sendoknya, sampai kantongnya untuk meletakkan alat makannya itu. Nah, itu semua nanti dibawa? Bisa dibawa pulang. Nanti kalau mereka selesai makan, ini ditinggal dulu. Nanti selesai latihan, mereka bawa ke asrama, mereka cuci sendiri. Cuci sendiri ya? Cuci sendiri. Ini bentuk kemandirian ya, dan kedewasaan adik-adik paskibraka, bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi setelah nanti latihan, mereka kembali ke sini membawa alat makan yang kotor ini untuk nanti dicuci di kamarnya masing-masing. Di kamarnya udah kita siapkan, ada pencuci piring sama sabunnya. Nanti pas pagi-pagi mereka datang ke sini membawa alat makan, ditaruh alat makannya di sini. Seperti itu. Jadi tertib semuanya. Baik Bu. Nah, berarti semua di sini lengkap ya Bu ya? Terus lihat itu kan ada pemanas ya. Jadi supaya makanannya kan bisa hangat ya, lebih meningkatkan nafsu makan. Jadi ada pemanas di sini. Seperti itu. Boleh kita lihat kali Bu ya, hari ini makan siangnya apa sih mereka nih? Kalau dilihat di sini sih
ada proteinnya dari ayam ya Bu ya saya. Ada ayam sama dagingnya kayak Daging. pisang dan itu. Terus juga ada sayur juga ya. Iya, kayak sop itu. Terus ada sayur apa lagi Kak? Oh, sop kuning ya. Ada apa? Ada tomat dan acar ya. Oke. Ini acarnya adik kurang suka, nanti saya minta ganti dengan sayuran lain. Mereka tidak makan sambal, juga tidak makan kerupuk. Oke. Supaya nanti stamina-nya di lapangan bisa Untuk menjaga suara juga ya Bu ya berarti ya. Nah ini mereka juga duduk kan berbeda provinsi ya, supaya kemudian muncul perkenalan dan keakraban di antara mereka. Apa mereka duduknya selalu di situ atau bisa pindah-pindah Bu? Sudah rotasi. Alurnya kemana nih? Ke kiri ya? Ya, jadi supaya tadi terbentuk ya berputar ke sini ya, ke kiri ya. Itu jadi supaya mereka kemudian juga makin mengenal satu sama lain. Ini kakak-kakak pamong yang selalu melihat mereka dimakan dengan baik atau tidak, nafsu makannya bagus atau tidak. Oke. Kalau ada yang nggak nafsu makan gimana Bu? Ya kita berarti tanya ada masalah apa gitu. Kalau masalahnya medis kita bawa ke medis. Kalau masalahnya ada makanan yang tidak suka ya kita edukasi mereka gitu kan. Terus tidak sukanya kan apakah karena keyakinan ataukah memang mereka tidak biasa makan itu. Oke. Kita coba cari solusi. Baik Bu. Itu juga ada agar-agar supaya mereka juga pencernaannya bagus ya kan. Jadi berikan agar-agar supaya ada serat makanan. Oke. Bu, kalau saya mau lihat ruangan medis bisa Bu? Boleh, ayo kita lihat ke ruangan medis. Monitor korlap medis. Oke, jadi ini adalah posko tim medisnya Medis, ya. yang dekat lapangan ya Bu ya? Lapangan. Jadi di sini kan bisa terpantau kan kondisi lapangan kelihatan semua. Nanti kalau ada masalah adik-adik terkait kesehatan, itu pamongnya kan berjaga di sudut lapangan. Baik. Nah, mereka menginfokan atau kalau dokter yang melihat langsung juga langsung ke lapangan, bisa ditangani dulu di lapangan. Kalau tidak bisa dibawa langsung ke sini. Yuk kita ketemu dokternya. Baik. Salah satu dokter yang bertugas hari ini. Halo. Sehat. Ya. Masih sehat dok ya? Oke. Kenapa nih? Dari Sobat Pancasila mau Oh ya. mengetahui nih seberapa untuk persiapan 17 Agustus nanti teman-teman. Oke. Salah satunya kata Ibu Rima tadi ada yang namanya tim medis di sini. Ya. Kita cek bener nggak sih tim medisnya bener banyak ada dokter ya. Catatan kesehatannya adik-adik. Benar. Karena pada saat mereka datang ke pemusatan diklat ini, mereka sudah harus melakukan medical check up. Medical check up Jadi itu ya. raportnya kelihatan duluan ya. Jadi mereka dokter ini udah tahu nih ya Iya. ada bawaan apa dan itu. resiko apa Resiko gitu. apa itu. Dan kalau ada ini dijelaskan dokter ini gimana nih penanganan. Oke. Kalau ada Jadi memang tim medisnya Paskibraka itu 24 jam kita standby. oh, kan. Memang 24/7. memantau. Yes, benar banget. Itu udah kayak IGD ya. Yes, benar banget. Standby kita 24 jam. Terus adik-adik memang dipantau dari hari pertama kedatangan sampai nanti pulang kita kawal kesehatannya. Iya. Bahkan mungkin ya sebelum ke Jakarta juga sudah dikawal juga. Check up itu. Medical check up semua. Jadi dokter yang di sini sudah mengetahui riwayat sakitnya si adik. Gitu. Jadi kita juga sudah prepare, sudah tahu dan sudah siap kita akan menghadapi penyakit apa aja nih. Gitu. Terus tiap hari juga adik diberikan vitamin biar mereka benar-benar fit prima saat latihan. Terus gizinya kita punya dokter spesialis ahli gizi untuk memantau berat badannya adik-adik untuk memantau. Diukur setiap hari. Iya, ini timbangannya nih. Tetap Periode kita kami pasti akan mengukur timbangannya. Ya, fungsinya sendiri ya gizi adik-adik kan berpengaruh sama staminanya mereka ya. Betul. Benar. Lalu juga ada fisioterapisnya juga. Jadi memang nggak sembarangan ya. Tim medis di sini semuanya memang sudah kita prepare, sudah kita siapkan semua. Fungsinya sendiri biar adik-adik prima semuanya. Gitu ya. Dokter, ini kan adik-adik itu latihan terus ya Yes. dengan pelatihnya dan didampingi oleh pamong. Nah, itu kan saya lihat tadi lapangannya cukup terbuka dan terik matahari selalu ada ya, Dok ya. Nah, itu
kira-kira yang datang ke sini kebanyakan keluhannya apa paling banyak? Oke, adik-adik cuma keluhannya paling rata-rata ya pegel-pegel, rata-rata pegel-pegel ototnya saja ya. Maklum lah ya, memang kegiatannya lumayan banyak dan kebetulan juga rata-rata menggunakan otot ya, yang mana jalan baris berbaris ya seperti biasa lah. Kita tahu kebanyakan sih memang pegel-pegel otot saja rata-rata ya. Kalaupun tidak bisa kita tangani di sini, kita akan rujuk pasti ke rumah sakit terdekat. Nggak perlu khawatir ya Bu ya. Nggak perlu Karena ini khawatir. poskonya ini bener-bener langsung ngadep ke lapangan. Jadi, dokter pun langsung tahu ya. Wah ini ada yang udah mulai oleng nih ya gitu ya. Oke. Ini luar biasa banget persiapannya dan menurut saya cukup lengkap juga dokter di sini dan selalu siap sedia ya. Ya vitamin tadi diberikan ya. Pasti Vitamin kita nggak berikan. cuma yang makan. Jadi kalau udah kelihatan turun ya kondisinya, ini vitamin injeksi ya Yes. diberikan itu. Selalu, jadi kita tuh memang mantau mereka, kita lihat, dan bahkan kalaupun adik-adik yang memang sakit, kita visit ke kamarnya. Kita benar-benar perhatikan ke kamarnya. Kalau memang mereka butuh vitamin suntikan, kita akan berikan langsung ganti. Seperti itu. Jadi misalnya ada demam ya dari pertama tuh ada gejala-gejala itu. Karena kan mereka penyesuaian ya. Iya. Penyesuaian Dari daerah mereka. dari daerah ke cuaca di sini gitu. Kemudian cuaca sini kan kadang-kadang pagi sampai siang terik sekali, kemudian sore agak dingin gitu ya. Nggak menentu. Ada gejala flu gitu. Jadi mereka juga kita treatment semuanya. Ada demam-demam ya kita sampai ke kamar tadi dokter Benar. gitu. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, medis ini tadi 24/7. Wah, Cuma 24 jam ya. kita. Luar biasa ya pelayanannya. Oke dokter Iqbal, terima Ya. kasih banget untuk Siap. informasinya. Ya. Ibu Rima, kita Kita lanjut lagi ya. lanjut lagi, Bu. Oke, Ya. Ayo, siap. terima kasih ya. Ayo. Selamat bertugas lagi. terima kasih Ya. Pak. Yo. Mungkin selanjutnya kita ke lapangan kali Bu. Ayo kita ke lapangan ya. Oke Bu Rima, tadi kita kan udah lihat posko kesehatan. Iya. Sekarang nih latihannya itu lapangannya seperti apa Bu? Apakah sama persis seperti di istana atau memang hanya dibuat latihan biasa saja Bu? Iya, jadi ini Mas Kris lapangannya ya. Nah, ini sengaja dibuat persis dengan ukuran di istana. Oke. Jadi tingginya tiang, kemudian itu diberikan ada putaran itu adalah kolam yang di istana ya. Dan Oh. ininya juga panggungnya persis seperti panggung untuk IRUP di istana dengan jumlah anak tangganya yang sama. Jadi Baik. mereka berlatih persis dengan situasi yang ada di Istana Merdeka seperti itu. Oke. Jadi setiap hari adik-adik berlatih di sini dan di sini juga kan ada ini nih bendera-bendera ini dengan tulisan sudah tema peringatan HUT RI ke-78 ya. Jadi biar vibes-nya, Biar auranya terasa ya Bu ya, ini kan 78. tulisannya tuh terus Iya. maju untuk Indonesia maju. Jadi adik-adik sudah merasakan suasana peringatan 17 Agustus di istana Oke. nanti. Jadi Semuanya persis ini, jumlah anak tangganya ya, tinggi tiangnya, kemudian jaraknya ini untuk ke tiang bendera. Ini semua sengaja diukur. Dan yang ngukur juga nggak sembarangan, ini harus sudah orang yang paham sehingga persis dengan apa situasi yang ada di Istana Merdeka. oh, Seperti gitu. itu. Ya, adik-adik berlatih setiap hari di sini dari pagi sampai sore. Baik Bu. Nah Bu, tadi saya sempat lihat ketika adik-adik lagi makan, Iya. itu ada yang nyiram-nyiram Bu ya. Iya. Nah itu untuk apa Bu? Kalau kami boleh tahu. Jadi disiram ini kan supaya debunya tidak naik ke atas. Kalau debu naik ke atas kan nanti adik-adik bisa terkena saluran pernafasannya terganggu. Nah, Oke. jadi setiap kali mau melaksanakan pelatihan ini kita lakukan beberapa kali penyiraman. Bahkan sebelum penyiraman kemarin kita lakukan fogging juga supaya tidak ada nyamuk atau serangga yang mengganggu nanti pada saat pelaksanaan pelatihan. Seperti itu. Jadi memang benar-benar dipersiapkan sebagaimana nanti 17 Agustus di Betul, istana ya Bu ya. betul. Jadi situasinya tuh serupa mungkin dengan kondisi yang ada di istana. Baik Bu. Betul. Bu. Nah sekarang kita kemana ini? Ada satu lagi Bu mungkin, Iya. fasilitas tempat ibadah. Pasti kan Tempat adik-adik ibadah, iya. sini tetap beribadah ya Bu ya, walaupun mereka fokus untuk latihan di tanggal 17 Agustus nanti. Ya, ya. Jadi kalau ibadah yang non Muslim ya, mereka biasa di aula, ada di aula Agus Salim untuk melaksanakan ibadah, memanggil pemuka agama dari luar. Kemudian kalau yang Muslim ada masjid dekat sini. Oh, boleh kita ke situ Bu? Iya, kita ke sana ya.
Ini tiap pagi pun sholat subuh mereka ke sini, sholat zuhur, semua setiap kali sholat mereka melaksanakannya di sini. Oke. Nah, karena di sini juga bersatu bersama warga supaya mereka tidak terganggu. Jadi adik-adik menempati yang lantai 2 di atas. Oh, jadi udah dikhususkan juga di atas ya Bu ya? Ini kan ada 2 lantai. Oh Jadi iya. untuk masyarakat di lantai bawah, kemudian untuk adik-adik di lantai 2-nya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini masjid umum juga ya Bu ya? Iya, ini masjid untuk umum. Oke. Oh, ini masjidnya ya Bu ya? Ya, ini masjidnya nih. Wow, besar juga ya Bu ya? Ini masjidnya kan baru dibangun oleh Kuarnas ya, bekerja sama BNI mereka. Nah, ini jadi adik-adik tiap kali sholat ke lantai atas. Oh, lantai Seperti itu. 2. Ya. Untuk cewek cowok di atas semua ya? Iya, Oh. seperti itu. Nah, di sini juga ada pengamanan ya, posko pengamanan dari mulai pintu masuk, kemudian di ujung sana, di sudut sana tuh Yang di sana ya? putih. Kemudian tenda ujung sana juga, ya. Terus di sini juga kalau tidak ada latihan gabungan, di sini kita siapkan satu tenda untuk barier masuk ke dalam, sama tadi dekat dengan posko kesehatan yang Oke. medis ya. Ya. Tadi saya emang pas masuk ke kawasan ini juga ditanya dulu ya, mau Ya. kemana gitu, Iya, betul. tujuannya apa ya? Jadi ada beberapa juga keluarga dari adik-adik yang hadir ke sini. Oh, Nah, boleh? nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kirain boleh. Tidak bisa, karena kita sudah sampaikan bahwa adik-adik selama pemusatan diklat ini dikarantina. Oke. Nah, kenapa maksudnya karantina? Supaya mereka fokus. Karena bagaimanapun kalau ketemu keluarga, nanti kan jadi ada hal-hal yang terpecah Ke-distract, perhatiannya. iya. Ya. Kemudian bagi adik-adik lain yang tidak dikunjungi, mereka jadi Cemburu. merasa gitu. Iya. Kok saya nggak Nggak dikunjungi? Nah gitu. Jadi supaya ada kesamaan, ya kan? Jadi kita sama sekali tidak memperbolehkan ada kunjungan dari keluarga. Oke. Seperti Jadi itu. mereka nggak bisa ngelihat ya, cuma Betul. stop Betul, di situ. stop di situ. Nah ini juga kenapa kita berikan ini pembatas Pembatas putih, putih ini ya. sekeliling. Karena kan ada mau kendaraan yang lalu lalang, Lewat, ya. supaya ketika mereka latihan tidak terpecah perhatiannya. Konsentrasinya, iya. Iya, jadi dibuatlah penutup ini. Sengaja tingginya seperti ini supaya sesuai dengan jarak pandang mata yang memastikan ya tidak terganggu perhatiannya. Seperti itu. Oke, luar biasa Ibu Rima. Sepertinya memang untuk orang tua dan keluarga yang Iya. mereka cintai, Iya. nggak perlu khawatir ya Bu ya, karena di sini mulai dari penjagaan, Ya. tempat Makanan. ibadah, makanan, Iya, nutrisi, nutrisi, ya kan? terjaga, fasilitas kesehatannya Iya, juga ada, iya. bahkan sampai peralatan Perlengkapan, mandi, iya, iya, makan iya, itu semua betul. punya disiapkan Iya. masing-masing ya Bu ya. Iya, dan diberikan untuk dibawa pulang jadi souvenir. Oke, Gitu. baik Ibu Rima. Seperti itu. Luar biasa, saya dapat informasi yang kompleks sekali rupanya di sini ya, lengkap sekali gitu ya. Mulai dari lokasi latihan, bentuk lapangan upacaranya Ya. sama persis seperti di istana. Benar-benar di sini adik-adik dari Paskibraka itu dipersiapkan untuk tanggal 17 Iya. nanti. Dan itu bukan merupakan tugas terakhir. Karena Iya. mereka kan jangka panjangnya adalah kita melakukan kaderisasi calon pemimpin masa depan Indonesia yang berkarakter Pancasila. Nah, itu yang nggak boleh dilupakan. Ujung dari pemusatan diklat ada penugasan 17 Agustus. Nah, penugasan ini bukan penugasan sembarangan, karena tugas negara ya, Betul. mewakili seluruh bangsa Indonesia dalam upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Nah, tapi ada peran yang panjang setelah itu, dan itulah yang kita persiapkan juga dari sejak sekarang. Mudah-mudahan adik-adik generasi muda di seluruh Indonesia terinspirasi ya, dan pada saat mereka kembali ke daerahnya bisa bersama adik-adik dari Paskibraka ini untuk membangun daerahnya dengan Masing-masing. pengawalan nilai Pancasila. Wow, luar biasa. Jadi di sini adik-adik bukan hanya belajar baris berbaris, Iya. belajar nilai, Iya. belajar Pancasila, belajar bagaimana membangun Iya. Belajar menjadi Indonesia, mempersiapkan diri jadi calon pemimpin Indonesia masa depan, dan menjadi teladan bagi teman-temannya di daerah. Oke, terima kasih banget Ibu Rima, Sama-sama. informasinya Iya. sungguh sangat lengkap di sini ya. Saya boleh tinggal di sini kali Bu ya? Supaya lihat ini kondisi keseluruhan. Iya. Boleh Bu. Oke Bu. Terima kasih Bu Rima untuk kesempatannya. Saya mohon maaf. Sahabat Pancasila. Iya. Baik Sobat Pancasila, demikianlah explore kita di Desa Bahagia. Pemusatan diklat Paskibraka tingkat pusat tahun 2023. Iya. Salam Salam Pancasila.
Ya, Sobat Pancasila, tadi kita sudah eksplor Desa Bahagia, mulai dari aktivitasnya, fasilitasnya, dan apa aja yang teman-teman Paskibraka lakukan sepanjang karantina di Desa Bahagia. Nah, buat kalian yang ingin tahu informasi sekitar Paskibraka 17 Agustus, kalian bisa langsung saksikan terus di YouTube channelnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia ataupun di sosial media yang kita punya. Jangan lupa saksikan terus di sosial media BPIP ya. Saya Chris Simon Siombing, sampai jumpa.